Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Istiqomah ya? Iya benar. Mengajar di kelas berapa itu? Kelas 4 SD 010. Oke. Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang Ibu miliki untuk kita berbincang sejenak tentang kegiatan yang akan saya lakukan. Dalam hal ini adalah terkait dengan supervisi akademik, yang mana pada tahap ini kita masuk pada kegiatan pra-observasi. Terima kasih Bu ya sekali lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama belajar dari kegiatan ini. Ibu apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ibu tentunya seorang guru sudah tidak asing lagi ya mendengar kata supervisi akademik. Iya. Pernah mendengar Ibu? Pernah. Oke. Kita juga mengetahui bahwa manfaat dari supervisi akademik ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi kita seorang guru, kompetensi Ibu seorang guru untuk lebih berkembang lagi, untuk meningkatkan lebih meningkat lagi dengan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak, yang dalam hal ini adalah termasuk dari supervisor. Seorang guru tentunya sudah dibekali dengan beberapa kompetensi yang 4 itu, dan tujuan pada kegiatan pra-observasi ini adalah untuk melihat seberapa jauh kesiapan yang telah Ibu lakukan. Dalam hal ini adalah kesiapan pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan observasi di esok hari. Ibu siap? Insya Allah. Siap, oke. Ibu, jika boleh tahu nih, Ibu ini kan guru kelas ya? Iya. Guru kelas, yang mana setahu saya kalau guru kelas itu mau tidak mau, suka tidak suka menguasai beberapa mapel. Berbeda kalau guru agama, guru penjas, PJOK itu sangat berbeda. Iya, betul ya. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik besok di kegiatan observasi, ini kan masih pra nih ya. Kira-kira mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan dan apa tujuan pembelajarannya? Boleh diceritakan ke saya, Ibu? Untuk besok saya mempersiapkan bahan ajar bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran gitu ya. Ya, tujuan pembelajarannya adalah saya harapkan siswa mampu memahami ide pokok secara atau gagasan secara lisan sesuai dengan tujuan berkomunikasi. Oke. Tujuan pembelajarannya, jika saya dapat mengulang, adalah setelah melalui proses pembelajaran diharapkan siswa atau peserta didik mampu memahami teks secara lisan. Betul ya Bu ya? Ya. Oke, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Ibu, kembali kepada pengembangan kompetensi seorang guru. Kita ketahui bahwa seorang guru paling tidak memiliki 4 kompetensi ya. Kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Nah, dari keempat kompetensi ini, kira-kira mana kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik, kenapa itu kira-kira? Karena urgensinya seperti apa dari 4 itu Ibu milih 1 gitu? Untuk memahami karakteristik belajar siswa, materi ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Ya, kalau bisa saya menangkap nih, berarti Ibu sebenarnya ingin memperdalam kompetensi pedagogik, tidak lain tidak bukan adalah untuk bagaimana diri Ibu, seorang guru, dapat memahami siswa, karakteristik siswa, agar Ibu nantinya dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan belajar siswa, sesuai dengan gaya belajarnya mungkin ya. Ibu percaya nggak kalau setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda? Oh ya. Percaya? Ya, sangat percaya, dan itu nyata. Oke, nyata. Sehingga bisa jadi dalam satu cara berlaku ke anak A, namun tidak dapat diperlakukan ke anak B, begitu. Nah, makanya peran peningkatan Ibu di kompetensi pedagogik ini sangatlah penting untuk dikembangkan. Seperti itu Ibu ya? Iya, benar. Oke. Selanjutnya nih Bu,
Ibu kan tentunya sudah melakukan berbagai persiapan pembelajaran nih, Ya. ya, ke depannya. Apa saja yang telah Ibu siapkan? Tadi saya sempat mendengar perangkat pembelajaran. Nah, Iya. selain perangkat pembelajaran tuh ada lagi nggak yang telah Ibu siapkan? Modul ajar dan media ajar. Modul, media, medianya nanti apa Bu kira-kira? Bisa kasih Medianya bocoran? Audio berupa rekaman seseorang yang sedang membacakan pidato dan Suara gitu ya Bu ya? ya, dan teks tertulis sesuai dengan pidato yang ada di video. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu, terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, tadi pedagogik ya, mengembangkan kompetensi pedagogik. Ya. Strategi seperti apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Salah satunya yang mengikuti webinar atau membaca literatur di media sosial seperti Google, lalu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Oke, baik. Ibu sudah menjadi seorang guru berapa tahun Ibu? Dari 2015 saya pernah dengar ya. Saya menjadi guru atau menjadi tenaga pendidik dari tahun 2005, tapi beda 2005, jauh beda sekali ya, beda jenjang. beda jenjang ya. Oke, baik, beda jenjang. Tapi luar biasa pengalaman Ibu di tahun 2005 ya. Saat itu saya baru lulus apa? SMA 2005. Oke, Ibu, selanjutnya nih. Dari sekian banyak materi, walaupun beda jenjang ya, pasti Ibu sedikit banyak mengingat di tahun 2005 sampai ke sini flashback sampai dengan tahun 2022, dari sekian banyak materi yang Ibu ajarkan, ada tidak materi yang kiranya itu dirasa sulit untuk diterima anak didik? Mungkin bukan sulit ya, tapi lebih ke memang agak membingungkan. Misalnya materi PPKN. PPKN itu antara benar dan salah itu sangat mendekati. Jadi menurut saya materi yang sangat sulit itu PPKN atau sekarang menjadi pendidikan Pancasila. Lebih sulit mana sama matematika Ibu? Kalau matematika itu kan ilmu pasti, sudah ada rumusnya. Oke. Sementara PPKN itu atau pendidikan Pancasila itu lebih ke nalar. Jadi menurut saya yang lebih sulit ya PPKN. Oke, baik. Kita kembali sedikit ke sini ya, ke inti tadi, ke awal Ibu. Boleh jelaskan nggak secara singkat bagaimana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok saat kita observasi terkait dengan supervisi akademik ya. Terlebih lagi dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Orang lebih terkenal saat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ibu pernah mendengar pembelajaran diferensiasi? Iya benar. Nah, oke. Apa yang sudah Ibu siapkan? Karena tadi sedikit banyak ketika Ibu mengatakan sudah menyiapkan bahan media berupa audio, kemudian ada teks bacaan dari video rekaman orang tersebut. Sebenarnya sedikit banyak nih saya sudah dapat menangkap ke arah sana. Tapi tidak ada salahnya kan saya minta kepada Ibu untuk menjelaskan lebih singkat lagi pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sebelumnya saya akan membagi siswa atau peserta didik menjadi 3 kelompok sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu kelompok pertama, kelompok yang mampu memahami dan menceritakan kembali informasi yang disampaikan. Lalu kelompok kedua, kelompok siswa yang mampu memahami tetapi belum mampu menyampaikan informasi yang disampaikan. Dan kelompok ketiga, siswa yang belum mampu memahami dan menyampaikan kembali informasi yang disampaikan. Baik. Selanjutnya, dari ketiga kelompok yang berbeda itu, saya memberikan audio atau video juga yang berbeda. Medianya ya? Ya, berbeda. Ya, yang pertama, untuk kelompok yang pertama saya memberikan pidato yang lebih panjang, yang kedua yang sedang, dan yang ketiga yang pendek. Oh, konten itu ya? Ya, konten. Ya. Kemudian medianya sendiri tadi ada Teks ya? Ya, teks dari video tersebut. Sama rekaman suara tadi ya? Ya. Oke. Kemudian ada pembagian kelompok. Ada Konten yang berbeda. Konten tadi yang teks Berbeda tingkatan. sesuai berjenjang. Ya. Kemudian hasil akhir dari kegiatan pembelajaran ini ada berupa produk Ibu? Ada.
Bisa dijelaskan? Sesuai dengan kemampuan siswa dan minat belajar siswa tadi. Bagi siswa yang minat menulisnya lebih tinggi, mereka menghasilkan produk yaitu berupa menulis kembali pidato yang telah disampaikan di video atau di teks tersebut. Dan bagi Ide siswa pokoknya gitu ya, Bu? menentukan ide pokoknya. Tujuan pembelajarannya ide pokok. Ya. Menentukan ide pokoknya dulu, setelah itu mereka menuliskan kembali atau menceritakan kembali berupa tulisan pidato tersebut. Dan kalau bagi siswa yang lebih gaya belajarnya lebih senang dengan berbicara atau tidak suka dengan menulis, maka mereka mempresentasikan ke depan secara lisan. Oke, baik. Dari hal yang sudah Ibu sampaikan kepada saya barusan, saya dapat menangkap bahwa sebenarnya esok itu Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Dari sini diferensiasi pertama ya, diferensiasi ada 3 Ibu ya. Yang kita ketahui bahwa yang pertama diferensiasi proses, ini terlihat dari Ibu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar dengan adanya kelompok A yang sama-sama mampu, kelompok B mungkin mampu namun tidak mampu untuk mengungkapkan kembali dari informasi yang disampaikan, dan bahkan ada kelompok C yang belum mampu atau mungkin belum sama sekali mampu menyampaikan hasil dari yang dia dengar, dari informasi yang didengar, seperti itu ya. Sehingga pembagian kelompok A, B, C itu dapat dikatakan sebagai diferensiasi proses sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Gitu ya. Oke. Yang kedua tadi saya juga dapat melihat bahwa Ibu sudah melakukan diferensiasi konten dengan memberikan beragam macam teks pidato ataupun audio yang berisikan seseorang sedang berpidato sesuai dengan jenjangnya. Kelompok A mungkin agak panjang gitu kali durasinya, katakan 10 menit gitu ya. Kelompok B yang sedang mungkin 7 menit, dan yang kelompok C mungkin 5 menit, seperti itu ya Bu ya. Oke, itu adalah diferensiasi konten. Dan yang terakhir, tidak kita pungkiri bahwa gaya belajar setiap siswa itu sangat berbeda-beda dan tidak dapat dipaksakan. Kita tidak dapat mengontrol orang lain, kita tidak dapat memaksakan orang lain. Biarlah siswa kita merdeka dengan segala potensinya, sehingga apa yang sudah Ibu lakukan ketika seseorang sangat senang untuk merangkai kata-kata melalui tulisan-tulisan indahnya, maka Ibu memperkenankan mereka untuk menuangkan tujuan pembelajaran tadi adalah memahami ide pokok dari apa yang didengar, mereka tuangkan ya ke dalam tulisan sekaligus menceritakan kembali. Namun ada juga tidak dipungkiri ya bahwa ada saja yang malas menulis, ya kan? Yang malas menulis kan memang tidak hobi. Dia lebih hobi berbicara. Lebih hobi berbicara 1 jam mungkin enjoy aja gitu ya. Tapi ketika kita menulis 1 jam udah dapat 8 lembar itu mungkin sudah pegel. Bahkan mungkin 1 lembar aja nggak habis karena memang nggak hobi tadi ya. Terkadang makanya tidak jarang kita temui ada orang yang mudah berbicara panjang kali lebar, ketika kita minta menuangkan gagasan itu ke dalam tulisan itu sangat sulit. Ada yang ditemui di kalangan kita, dan itu juga termasuk salah satu yang namanya diferensiasi produk. Oke, baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, tidak terasa nih sudah mau berada di penghujung kegiatan pra-observasi. Melalui supervisi akademik ini nantinya yang akan dilaksanakan besok hari, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan tentunya ada pengembangan atau ada hal-hal baik, hal-hal baru yang saya dapat dari supervisi atau coaching ini. Masukan-masukan dari Ibu selaku supervisi, dan semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Intinya, ingat tadi tujuannya mengembangkan kompetensi diri Ibu. Mudah-mudahan nantinya besok, insya Allah jika saya sanggup membantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu, insya Allah saya akan bantu semampu saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak berhenti sampai di sini, Bu, bahwa seorang guru yang berhenti belajar, maka sebaiknya berhenti mengajar. Mungkin seperti itu ya, kata-kata yang di luar sana. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk melayani kebutuhan, memberikan pelayanan prima kepada peserta didik kita. Baik Ibu, tidak terasa kita berada di penghujung kegiatan
Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sama-sama. atas kesempatan yang waktu Ibu berikan di tengah-tengah kesibukan. Ibu, saya tahu Ibu super sibuk sekali, namun meluangkan waktunya pada saya untuk saya saya datangi untuk diskusi seperti itu Bu ya. Dan mohon maaf bila mana dalam berdiskusi ini saya berdiskusi ya Bu ya. Ya, ya. Terdapat kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati, semata-mata saya juga manusia biasa nih, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan kiranya dapat dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Hari ini ada teman yang tidak hadir? Siapa? Mari kawan-kawanku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadwalnya jam pertama ini kita belajar bahasa Indonesia. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah pada sebuah bacaan atau teks. Nah, sebelumnya kita belajar tentang menentukan ide pokok pada teks bacaan. Nah, hari ini Ibu mau memberi materi kepada kalian, yaitu menentukan ide pokok atau memahami ide pokok pada pesan lisan. Pesan lisan itu bagaimana? Pesan yang disampaikan, bukan secara teks atau bacaan. Jadi Ibu hari ini akan memberikan kalian video, nanti didengarkan. Setelah didengarkan, diperhatikan baik-baik, dipahami isi video tersebut, lalu nanti kalian tentukan ide pokok pada pidato yang ada di video tersebut. Nah, kita sebelumnya sudah Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya kan? Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti Ibu akan berikan video yang berbeda. Silahkan nanti dipahami, didengarkan baik-baik. Setelah itu kalian tentukan ide pokok dari pidato tersebut. Nanti boleh memilih mau mengerjakan tugasnya secara lisan maju ke depan. Setelah kalian tentukan ide pokoknya, kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Kalian tentukan ide pokoknya, nanti boleh 2 cara mengerjakan tugasnya. Boleh maju ke depan, kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Yang kedua, boleh kalian tulis ide pokoknya dalam sebuah tulisan lalu dibacakan. Ya? Sudah siap mau belajar? Siap. Ibu harapkan
Dengan diskusi yang kalian lakukan nanti, kalian dapat bernalar kritis dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, yaitu menentukan ide pokok yang ada dalam video tersebut, serta kalian menjadi siswa yang aktif dalam belajar. Sudah siap mau belajar? Dengarkan ya temannya. Ide pokok dari pidato tersebut adalah dampak virus corona pada dunia pendidikan. Dampaknya adalah pemerintah kita belajar dari rumah agar virus corona tidak menular bertambah banyak. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, ayo kelompok sini. Siapa yang mau mewakili temannya mempresentasikan hasil diskusinya? Loh. Ayo, Ani. Ayo. Nggak apa-apa, semua orang pasti bisa, pasti berani. Kalau mau berani mencoba, yuk. Yuk, pintaran ya. Ini apa, Bu? Yang nyaring suaranya biar temannya bisa dengar. Nggak usah malu-malu. Ide pokok dari pidato tersebut. Lebih nyaring lagi siapa? Ide pokok dari pidato tersebut yaitu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat Muslim kita tentunya ikut serta dalam memperingati Maulid Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga umat Muslim di seluruh dunia. Oke, tepuk tangan untuk Ani. Oke, pelajaran hari ini sudah cukup. Kita belajar apa tadi? Ide pokok dalam apa?
dalam pesan lisan. Contohnya tadi pidato. Nah, tadi untuk yang masih malu-malu atau masih takut untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kedepannya bisa lebih baiklah lagi, tidak perlu malu, harus lebih percaya diri. Terus yang ribut, untuk yang masih ribut atau bicara sendiri atau tidak ikut berdiskusi dengan temannya, diskusi sendiri, kedepannya harus lebih baik lagi ya. Seperti kesepakatan kita sudah punya kesepakatan kelas kan? Yaitu apa? Saling menghargai. Jadi menghargai temannya yang ingin serius dalam belajar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang ide pokok. Kita akan mencari tema lain, ya. Hari ini cukup sekian. Mari kita berdoa untuk pulang. Siapa bertugas membaca doa hari ini, memimpin doa hari ini? Oke. Gerak. Mari kawan-kawanku, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eko Setiawati selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bulungan. Yang saya hormati Ibu Istiqomah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa hal terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan tadi pagi di kelas, ya. Kelas 4 ya Bu ya? Iya. Kemarin mengajar kelas 4, merupakan guru kelas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. ya, bahasa Indonesia. Nah, Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan beberapa kegiatan yang kemarin kita lakukan juga ada kegiatan praobservasi ya. Ya. Ibu sudah menyebutkan ada beberapa hal yang dipersiapkan termasuk implementasinya tadi pagi, dan kini kita sampai di kegiatan pasca observasi. Nah, jika boleh tahu nih bagaimana perasaan Ibu ketika saat diobservasi, bisa diceritakan? Ya, perasaannya perasaan pertama deg-degan. Walaupun teman sejawat, sering berdiskusi bersama, kerja bersama, tetapi tetap ada perasaan deg-degan bagaimana, dan selebihnya ada perasaan bangga, senang karena diberi kesempatan untuk kerja saya diobservasi saat mengajar di kelas. Tentunya dengan observasi tersebut semoga kedepannya ada masukan, ada bimbingan yang membangun terhadap kinerja saya. Oke, baik. Deg-degan, campur aduk jadi satu ya. Ya. Oke, di kegiatan kemarin tentu ada beberapa hal yang Ibu siapkan, salah satunya adalah RPP guna memperlancar kegiatan pembelajaran Ya. tadi pagi. Nah, tentunya berangkat dari RPP, rencana pembelajaran yang telah Ibu susun, ada nggak hal-hal, langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang terlewati atau terlupakan dalam kegiatan tadi pagi? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, tidak ada yang terlewatkan. Berjalan dengan baik ya, alhamdulillah tidak ada yang terlewatkan. Ya. Luar biasa ya, saya kira ini adalah apresiasi yang patut diberikan setinggi-tingginya. Selanjutnya dalam mengimplementasikan RPP yang telah Ibu susun, kira-kira ada kendala nggak ketika diimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Berhubung tadi kita berdiskusi, anak-anak saya minta untuk berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibentuk, maka kendalanya adalah ada beberapa siswa yang masih merasa kurang percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kurang percaya diri? Ya, kurang percaya diri. Oke, kurang percaya diri. Tapi dalam kegiatan pembelajaran diskusinya aktif juga? Atau Dalam hanya di setiap kelompok, setiap anak kan memang memiliki gaya belajar yang berbeda, karakter yang berbeda, sehingga memang di setiap kelompok ada saja siswa yang dalam satu kelompok tersebut ada yang
serius berdiskusi, ada yang hanya memperhatikan temannya, ada juga yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Sibuk dengan urusannya Ya. sendiri gitu ya. Ini masa bodoh gitu ya, seperti itu ya. Ya, Oh ya, baik. Kemudian ada kendala tadi ya, yaitu kurangnya rasa percaya diri siswa. Bisa jadi tadi siswa yang ribut, yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sehingga pembelajaran aktif yang kita inginkan mungkin belum tercapai. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? kendala tadi itu kan anak-anak saat menghasilkan presentasinya merasa malu, tidak pede, tidak mau maju ke depan. Kedepannya saya akan memotivasi mereka, Dengan cara memberikan semangat bahwa setiap orang pasti bisa selama mau belajar dan mau berusaha dan mencoba. Jadi saya akan memotivasi mereka dan juga melakukan pendekatan yang lebih aktif lagi kepada mereka. Iya, baik. Kita percaya bahwa setiap didik kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Iya. Ya, betul ya. Iya, Tinggal tergantung bagaimana kita untuk menuntun potensi itu sesuai dengan kodratnya Iya. masing-masing. Yakin siswa kita pasti bisa. pasti ya, pasti bisa. Tinggal Insya Allah kemauan. bisa. Kemauan ya. Kemauan. Jadi untuk utama. Kemauan, semangat. Siap. Oke, selanjutnya, bagaimana bentuk komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana yang Ibu sebutkan barusan? Komitmen. Komitmen saya dari hasil observasi tadi, hasil saya mengajar di kelas tadi, melihat anak-anak bagaimana, tentunya saya akan meningkatkan lagi kompetensi saya dengan banyak membaca literatur atau mengikuti webinar mungkin, atau ya membaca bagaimana cara membangun atau menyemangati anak-anak agar lebih percaya diri. Begitu juga saya harus lebih meningkatkan ilmu saya lagi. Berarti kembali kepada kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan. Pertanyaan saya di Ya. observasi yang mana Ya. Ibu menjawab kompetensi pedagogik yang ingin dikembangkan. Ya. Ya kan? Sebelum saya mengembangkan anak-anak, tentunya saya harus mengembangkan diri Iya. saya. Harus tahu ilmunya dulu Ya. dong ya. Nanti apa yang disampaikan nggak tahu ilmunya jadinya apa gitu kan? Baik, Ibu selama kegiatan pembelajaran, selama kegiatan observasi itu ada nggak hal-hal yang Ibu temukan? Bisa diceritakan ke saya? Hal yang ditemukan setelah pembelajaran tadi, Ataupun selama dalam pembelajaran itu ada hal baru yang Ibu temukan? hal baru, anak-anak ya kan tadi kita diskusi, saya memberikan video pidato kepada anak-anak. Seperti yang tadi terlihat anak-anak meskipun memiliki dalam satu kelompok memiliki video sendiri, masih ada anak-anak yang melirik video lain karena memang berdekatan sehingga terdengar suaranya. Karena videonya berbeda, maka mereka sedikit mendengar dari sebelah, jadi seperti tertarik begitu. Rasa ingin tahu ya? Ya, rasa ingin tahu. Itu menggunakan ada perangkat yang digunakan dalam menyajikan video pembelajaran? Ya, saya memberikan perangkat laptop kepada tiga kelompok tersebut, lalu menyetelkan video, dan juga saya memberikan lembar teks yang sesuai dengan video yang diputar tersebut. Karena kan setiap anak tentu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang memang bisa belajar hanya dengan audio, mendengar saja, paham. Ada anak yang butuh untuk menulis atau membaca untuk lebih paham, seperti itu. Berarti jika dapat saya tarik garis merah bahwa pentingnya penggunaan media pembelajaran itu memiliki peranan yang sangat penting. Apalagi jika media pembelajaran itu dikaitkan dengan era digital saat ini. Iya. Ya, berbasis TI. TIK, ya. Oke, dan itu sejalan dengan pembelajaran abad 21 yang memang harus dikuasai oleh seorang Guru. guru. Baik. Terima kasih Ibu atas hal-hal baru yang telah Ibu berikan, dan mudah-mudahan masukan saya ke depannya adalah Ibu terus semangat untuk terus mengembangkan diri. Dari hasil supervisi ini adalah tujuannya tidak lain dan tidak bukan
bukan untuk mengoreksi ibu yang selalu salah, bukan, tapi kita sama-sama mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang mungkin saat kegiatan itu berlangsung membuat ibu bingung. Jadi dengan adanya kegiatan supervisi ini, masukan yang saya berikan mudah-mudahan nanti kedepannya dapat membangun dan lebih meningkatkan karir ibu dalam mengembangkan kompetensi ibu layaknya seorang guru. Kompetensi guru ada berapa kemarin ya? Ada 4. Ada 4. Nah, mudah-mudahan kedepannya bukan hanya kompetensi pedagogik nih yang ibu terapkan, tapi juga ada kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Keempatnya harus berjalan secara seimbang, bukan hanya salah satu saja, tapi keempat-empatnya harus seimbang. Baik Ibu, terima kasih banyak atas peran aktifnya dalam kegiatan ini, dan mohon maaf telah mengganggu Ibu di sela-sela kesibukan yang luar biasa untuk berdiskusi bersama saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu pertanyaan lagi untuk mengisi ini, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tadi kan dari kemarin kan kita sebenarnya sudah diskusi ya. Kayak tadi malam juga kita sudah diskusi, ada siswa saya yang seperti ini. Ya. Apa perasaan yang Anda rasakan saat di coaching seperti ini? Apakah merasa diadili, ataukah merasa dijustifikasi bahwa saya adalah melakukan suatu tindakan yang tidak tepat, atau bagaimana bisa diutarakan? Tidak ada sih. Rasa kurang percaya diri ada, karena ini pertama kalinya di coaching. Pertama kalinya saya mengajar di observasi. Jadi walaupun yang mengobservasi teman sejawat tetap ada rasa kira-kira benar nggak ya, sudah tepat atau belum ya. Kemudian dalam proses coaching ini terbersit nggak solusi atau rencana yang akan kedepannya Anda lakukan? Bahwa kenapa saya tidak terpikirkan akan hal itu ya gitu. Apakah dari proses coaching ini membantu Anda untuk menemukan solusi? Ya mungkin untuk kedepannya bisa lebih banyak belajar lagi, lebih sering mungkin melakukan kegiatan ini sehingga terbiasa. Udah? Oke, terima kasih. Udah. Ini aku lihat lagi. Terima kasih sudah membantu, tapi itu bagus artinya nanti suatu saat kalau kepala sekolahnya mengambil